Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ke bab usaha dan energi ya. Apa sih usaha itu? Pasti kalian tahu ya. Kalian sudah tahu apa itu namanya usaha, apa itu energi. Ya, jadi usaha itu apa? Gerak benda begitu? Ya, jadi gaya luar yang diberikan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Nah, itu namanya usaha, gitu ya. Ini kalau dituliskan secara sistematis, W sama dengan F kali X atau F kali delta X. Itu yang seperti saya lingkari. Nah, di situ sudah ada keterangannya apa? Usaha. W ya, W itu usaha, F besar itu gaya, satunya Newton, delta X itu jarak, satuannya meter atau kita singkat M. Gaya Newton itu bisa disingkat N, kalau usaha Joule, J. Oke, perhatikan yang di dalam kotak merah. Jika gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan, maka usahanya positif. Kalau kebalikannya, negatif. Maksudnya gimana nih? Gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan, maka usahanya positif. Berarti gimana? Arah gayanya itu searah dengan gerak bendanya atau perpindahan benda. Dia ke kanan, gayanya juga ke kanan, positif. Tapi kalau dia kayak apa namanya, gaya yang bekerja itu berlawanan arah dengan perpindahan benda, maka usahanya adalah negatif begitu. Jadi misalnya seperti kamu mendorong sesuatu, tetapi gaya yang diberikan di lawan sisimu itu lebih besar. Saya gini nih, kalau diilustrasikan kayak gini ya. Nah, ini misalnya nih ada batu gitu. Aduh, udah bisa ya? Bentar. Oke, sabar. Ada batu, didorong ke sana. Ada dua gaya gitu yang berlawanan. Ini misalnya ini 20 Newton, di sini 30 Newton. Yang kanan, yang kiri 30 Newton. Maka yang 30 ini adalah misalnya ini beban batunya misalnya 10 Newton. Berarti lebih kecil kan ya. Nah, ini otomatis kalau di sini 20 Newton, yang dari sini 30, maka apa yang terjadi? Ketika ini dorong dari yang 20 ke kiri, 30 ke kanan. Pasti yang, kan dia lebih besar nih 30. Oke, berarti otomatis gerak batunya ke arah kanan. Gitu. Maka berapa total G yang diberikan? Jadi, sigma F-nya sama dengan ya, apa namanya, ini minus, ini positif. Berarti 30 dikurangi 20 sama dengan 10 Newton. Seperti itu artinya. Jadi ada gaya atau usaha yang diberikan oleh yang si yang kanan tadi itu negatif, bernilai negatif gitu ya. Nah, sekarang seandainya kamu mendorong sebuah benda atau menarik sebuah benda, tetapi bendanya itu tetapi arah gayanya itu tadi tidak horizontal, alias membentuk sudut seperti ini yang sudah saya gambarkan. Nah, membentuk sudut misalnya theta di sini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka pertama kita harus memproyeksikan dulu gaya ini itu terhadap bidang horizontalnya, sehingga besarnya ini itu adalah F cos theta ini ya. Rekorkan. Oke, sebentar. Jadi besarnya di sini yang sudah kita proyeksikan di sini itu adalah F cos theta. Nah, sehingga gayanya W sama dengan F cos theta S kali S. Gitu aja. Itu kalau gayanya tidak tegak lurus dengan bendanya. Oke, paham ya? Oke. Theta itu sudut yang dibentuk antara gaya dengan arah perpindahannya. Sekarang next ke, nah ini grafik. Nah ini misalnya menghitung usaha dari sebuah grafik. Perhatikan tuh. Ada sebuah benda begitu, dia bergeser dari X1 ke X2. Ini contohnya ya. Misalnya kayak gitu. Terus gimana nih cara menyelesaikannya?
Nah, berarti yang berubah apanya? Kan perpindahan tuh. Berarti delta X-nya aja deh ini. Sehingga dia kan bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Sehingga delta X-nya adalah selisih dari keduanya. Atau ya panjang lintasan yang ditempuh tadi. Paham ya? Nah, jadi bisa kita tuliskan W-nya, usahanya adalah F kali delta X. Di mana delta X tadi? X2 min X1. Gitu ya. Atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Itu untuk delta X-nya. Begitu saja. Tetapi misalnya nih ya, berlaku juga apabila grafiknya, misalnya nih, kita kembali ke sini dulu. Grafiknya ini misalnya dalam luasan kurva. Jadi misalnya kayak gini. Bentar. Jadi ini misalnya gede grafik gitu. Kemudian kurvanya bentuknya kayak gini. Nah, oke. Seperti itu. Ini adalah kurva X dan F ya. Berapakah usahanya? Nah, maka untuk mencari itu cukup kita hanya melihat luasan dari kurva ini, daerah yang diarsir. Nah, ini misalnya, ini adalah lintasan, misalnya lintasan, kok lintasan sih? Iya, grafik ini menunjukkan gaya terhadap X-nya, jaraknya, gitu. Lintasan dari benda yang bergerak tadi. Jadi, W usahanya sama dengan boleh menggunakan rumus ini, bisa juga atau menggunakan luasan grafik. Coba kalian lihat, ini grafiknya bentuknya apa ini, seperti ini ya. Ini misalnya kayak gini nih. Grafiknya bentuknya strap. Atau mungkin gini biar enak. Ya mau seperti itu, mau bentuknya segitiga, mau bentuknya segi 4, itu kita tinggal lihat aja. Misalnya ini bentuknya trapesium. Ya, ini bentuknya apa sih ini? Trapesium apa ya? Jenjang ya? Trapesium ya. Berarti kita menggunakan rumusan luas dari trapesium begitu. Berarti kan apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi kan gitu ya. Apa? Ya, 2 kali jumlah setengah kali berapa sih luas trapesium? Ya, nanti diingat-ingat lagi ya. Jadi, misalnya ini luas trapesium kan, jumlah sisi sejajar setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu ya. Itu luas trapesium. Nah, kalau misalnya luasannya dalam bentuk segitiga misalnya. Ini misalnya dalam bentuk segitiga gitu. Ini misalnya gini, ini begini nih. Nah, misalnya kayak gitu. Maka berarti luas dari segitiga itu tadi. Oke, gitu ya. Jadi bisa menggunakan rumus atau langsung kita menggunakan luasan dari grafik. Misalnya bentuknya itu persegi, seperti ini. Ya gampang berarti ini kan. Sisi kali sisi. Ini kali ini. Kan begitu. Kalau segitiga, setengah kali atas kali tinggi kan begitu. Oke, paham ya? Jadi bisa menggunakan rumus, atau kalau misalnya ini kita cari tercepatnya, udah kalau kalian tahu grafik F, hubungan F dengan X, gaya dengan X-nya di situ, maka ya sudah. Berarti luasan dari grafik itu yang kita cari. Itu berlaku hanya untuk grafik F sama X loh ya. Jadi tidak berlaku untuk yang lain gitu. Untung-untung kalau kalian paham dengan rumusnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita next. Nah, jadi ini yang sudah saya kotak itu. Jadi bisa juga menggunakan luas daerah yang diarsir, nah, dan itu merupakan besar usahanya. Ya. Nah, contoh kita ke contoh soal nih yang mudah ini ya.
Seorang anak menarik benda bermassa 2 kilo dengan gaya 80 Newton. Menggunakan sepotong tali membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal seperti gambar berikut. Nah, ini kebetulan contohnya seperti yang saya beritahu tadi, bahwa apabila ada sudutnya maka kita menggunakan apa? Iya, W sama dengan F cos theta kali S atau X ya, kali X. Oke. Berarti yang diketahui apa? Ingat, kalian kalau menghitung sebelum ke hitungan itu harus ditulis diketahui dulu. Ini wajib ini. Kalau fisika ya, apalagi kelas 1. Diketahui apa? Ini kan massa dulu. Berarti kan M sama dengan 2 kilo. Gayanya F, ya kan? F sama dengan 80 Newton, kan gitu. Membentuk sudut 60. Sudut tadi apa? Theta. Tetanya berapa? 60 derajat. Yang ditanya apa? W. Oke. Dengan menggunakan rumusan ini tadi, gampang deh. Langsung kita masukkan. Ya. W. Jadi jawab gitu. W sama dengan F cos theta kali X gitu. Sama dengan 80 cos 60 kali X-nya berapa tadi? X-nya mana ya? 5 meter. Oh, ini tadi X-nya belum ditulis ya. Jadi massa tidak berpengaruh ya di sini karena kita mencari usaha. Kecuali ditanya energi kinetiknya gitu, baru nanti kita masukkan. Nah, berarti S-nya ini nanti ditulis di sini. Di bawahnya theta ini ya. Kalau di buku tulis dicatat itu. S 5. Berarti ini 5 meter sama dengan 80 dikali cos 60 setengah kali 5. Nah, cos 60 ini kok bisa setengah dari mana? Nanti saya beri tabelnya ya. Tinggal lihat aja. Harus hafal? Iya dong. Ya, 80 dibagi 2. Berarti ini 40. 40 kali 5 200 joule. Ini hasilnya. Oke. Kita next. Paham ya tadi? Nah, sekarang kita ke energi nih. Usaha sudah selesai. Tinggal sekarang energi ya. Energi. Apa itu energi? Iya, kemampuan untuk melakukan usaha. Oh, kemampuan untuk melakukan usaha ya? Iya dong. Tanpa energi kamu nggak bisa melakukan usaha gitu. Iya. Nah, sekarang di energi itu ada beberapa energi kinetik, energi potensial. Di situ yang akan kita pelajari. Nah, energi kinetik itu apa sih? Iya, energi yang ada pada sebuah benda karena gerak. Nah, nanti ditulis sendiri ini di buku tulis. Oh iya, energi kinetik itu adalah energi yang terjadi atau yang ada pada sebuah benda karena geraknya. Nah, nanti ingat-ingat. Berarti kalau benda itu bergerak, dia punya energi kinetik. Gitu, paham ya? Oke. Nah, rumusnya ini, energi kinetik apa? Yaitu ada setengah mv kuadrat. Massa kali kecepatan kuadrat. Gitu, kan gitu ya. M-nya massa, satuannya kilogram. V-nya kecepatan, satuannya meter per sekon. Gitu. Oke. Nah, kemudian ke energi potensial sekarang. Maaf. Pencet. Oke. Nah, kita ke energi potensial. Energi potensial itu apa? Energi yang pinter. Karena ketinggian. Nah, karena ketinggian suatu benda. Jadi atau karena posisi suatu benda tapi yang arahnya vertikal. Jadi energi potensial itu energi yang ada pada sebuah benda karena apanya? Karena ketinggiannya. Nah, karena kedudukan suatu benda atau ketinggian gitu ya. Biar enak nanti ngapalinnya. Oh, jadi energi potensial itu MGH. M-nya massa, tadi udah di sini. G-nya apa? Percepatan gravitasi. Ini M per S kuadrat ya, meter per sekon kuadrat satuannya. H-nya adalah ketinggian. Oke, nanti akan lebih paham kalau kita ke soal. Sekarang energi mekanik.
Nah, ini nih energi mekanik itu apa? Ternyata energi mekanik itu jumlah dari kedua energi tadi, energi kinetik dan potensial. Gitu ya. Oh, buat apa ini ya nanti? Kita lanjut dulu. Jadi gini, bila tak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka energi mekaniknya itu sama dengan konstan. Sehingga di sini nanti berlaku hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan energi mekanik begitu. Sehingga EM1 sama dengan EM2, sedangkan tadi EM itu adalah EK plus EP kan? Ya, berarti tinggal tulis aja. Kalau EM1 berarti ya EK1 plus EP2. EM2 sama dengan ya EK2 plus EP2 kan begitu. Tinggal nanti masukin rumusnya satu-satu. EK tadi apa? Setengah MV kuadrat. EP apa? MGH1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini nih saya kasih contoh nih biar kalian enggak hanya angan-angan saja. Misalnya nih saya menjatuhkan sebuah benda. Ini misalnya saya menjatuhkan sebuah benda atau bola gitu ya dari atas, dari suatu ketinggian. Saya jatuhkan, arahnya ke bawah kan kalau jatuh. Ya nggak mungkin lah ke atas ya. Oke, seret. Nah, ketika bola itu di sini, nah itu bolanya itu masih di atas itu, belum saya lepas. Dia punya energi apa itu? Ingat, dia sudah bergerak apa belum? Iya, belum kan dia masih berada di atas. Berarti dia punya apa? EP. Nah, energi potensial. Oh gitu ya, iya dong. Paham ya? Nah, ketika bendanya itu tadi sudah saya lepas, kemudian dia berada di tengah-tengah sini. Dia punya apa? Ya dua. Dia bergerak juga dan dia berada dalam suatu kedudukan tertentu. Berarti di sini adalah EP plus EK. Nah, berarti di sini EM-nya dia punya energi mekanik itu ketika di situ ya kan? Kan jumlah dari kedua energi keduanya. Lalu ketika dia tepat di atas tangan di sini, dia punya energi enggak? Punya. Energi apa? Ya energi kinetik. Nah, lo kok enggak potensial kenapa, Bu? Ya iya kan dia berada di bawah dia sedang. Jadi dia hanya punya energi kinetik karena dia baru jatuh tadi. Gitu, paham ya? Masih ada sisa-sisa sedikit kecepatan di situ. Oke, ketika di sini. Jadi ini nanti soal yang sering keluar biasanya ya. Jadi benda dijatuhkan, benda kita lempar ke atas, seperti itu. Itu berkaitan dengan energi mekanik. Nah, berlakulah hukum kekekalan energi mekanik. Ketika di atas saja, sebelum benda itu bergerak, sebelum benda itu jatuh, ya, dia hanya punya energi potensial. Ketika berada di tengah-tengah, enggak mesti di tengah loh ya, mesti ketika dia sudah bergerak, tapi dia masih dalam suatu ketinggian tertentu, dia punya energi keduanya ini, EP plus EK. Oke, paham ya? Tapi ketika benda itu sudah sampai di tanah, di atas tanah, dia punya apa? Energi kinetiknya di situ dia. Oke. Nanti kita ke contoh soal biar lebih paham. Nah, ternyata nih dari beberapa kejadian ini, itu usaha itu dapat merubah energi gitu loh. Oh, jadi usaha itu bisa merubah energinya. Gimana nih? Ya seperti tadi. Bahwa W ya usaha itu bisa juga dalam berupa energi kinetiknya atau bisa juga berupa energi potensialnya gitu. Jadi usaha dapat merubah energi yang dimiliki benda gitu loh. Jadi energi kinetik yang dimiliki benda atau total EK-nya itu bisa dinamakan atau bisa dikatakan juga usahanya gitu loh. Ngerti ya? Jadi kemudian bisa juga energi potensialnya. Total dari energi potensialnya itu sama dengan usaha dari benda itu, bisa dinamakan seperti itu. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa usaha itu bisa merubah energi benda. Nah, ini di soal sering kali keluar. Ya, makanya di sini kamu harus benar-benar paham konsep dari energi, usaha dan energi, gitu.
Kemudian yang ketiga ini apa ini Bu? Nah, yang ketiga itu kan usaha diubah menjadi energi kalor. Nah, ini akan kita bahas tapi tidak untuk sekarang. Jadi, untuk yang poin ketiga ini untuk kelas 2. Jadi, ini saya cantumkan hanya sekedar pengetahuan saja bahwa usaha itu bisa merubah energi sebuah benda gitu. Dan yang akan kita korek-korek nih, yang poin 1 dan 2. Nah, usaha dapat diubah ke energi kinetiknya atau ke potensialnya. Oke, sampai sini ya. Ya, ini keterangannya di sini sudah ada. Oke, kita next. Nah, contoh ya, contoh soal. Contoh soal energi. Pemekalan energi. Oke. Saya nih ada sebuah benda, ya. Ini posisi 1. Nah, ini saya jatuhkan. Dia berada dalam ketinggian 20 meter. Oke. Ya, 20 meter saya jatuhkan ini. Nah, seret. Nah, sini. Nah, ini tanah. Nah, yang ditanyakan adalah saat benda itu berada pada 15 di atas tanah, 15 meter. Berapakah V-nya, kecepatannya? Nah, begitu. Jadi, yang ditanya adalah kecepatan benda ketika dia berada 15 meter di atas tanah. Nah, tadi ketinggiannya kan 20 dia. Ya, pada posisi 1, posisi 2-nya yang ini. 15 meter. Berapa kecepatannya? Berarti berlaku apa ini? Hukum kekekalan energi mekanik. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, EM 1, karena dia posisi 1 ya, sama dengan EM 2. Gitu. Nah, sama dengan ini. Nah, seperti itu. EM 1-nya berapa? M G H 1. Oh, sorry, ini kok langsung ya. Saya tulis dulu EP-EK-nya. EM tadi kan jumlah EK dan EP ya. Berarti ini adalah EK 1 ditambah EP 1 sama dengan EK 2 ditambah EP 2. Nah, kan gitu. Sekarang kita analisa dari gambar. Jadi, kalau pada soal seperti ini kamu wajib menggambar. Tanpa gambar tidak bisa. Ya, perhatikan pada posisi 1. Kita kan harus selesaikan dulu ini yang EM 1-nya. Nah, pada posisi 1 itu benda punya energi apa tadi? Iya, energi potensialnya. Berarti EK-nya dia punya enggak? Kira-kira pada posisi 1. Energi kinetiknya, sorry. Iya, 0 kan dia. Iya, dia hanya punya energi potensial. Jadi ini EK-nya 0. Ditambah EP. EP ini kita tulis rumusnya ya. MGH. Sama dengan EK 1 plus EP 2. EK 2 plus EP 2. Nah, ini pada posisi yang kedua. Karena yang kedua punya dua-duanya kan ya tadi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi setengah MV 2 kuadrat ditambah MGH2. Berarti ini kamu tulis setengah MV kuadrat. Ini MV2 ditambah MGH2. Kan begitu? Ini 2 ya. 2. Oke. Lalu ingat, kanan kiri itu mengandung M semua. Sebenarnya gini, bisa kan kita coret 1, 1, 1. Oke, hilang. M-nya, masanya hilang, ya kan? Bukan hilang itu enggak, maksudnya dibagi 1 habis, kan gitu. 1 maksudnya, oke? G-nya 10. Nah, sekarang pada posisi 1, ketinggiannya berapa? Kan 10 kali. H1-nya berapa? 20. Sama dengan setengah.
V kuadrat. V2 kuadrat itu kan yang kita cari, ya kan? Artinya apa? Kecepatan pada posisi kedua. G-nya berapa? 10. Sama kan ya, kecepatan gravitasi itu 10. H2-nya berapa? 15. Nah, kita selesaikan ya. Sebentar. Oke. Ini 200. 200 ya. 200. Nah, perhatikan nih. Ini 150. Saya pindah ke kiri jadi negatif 150. Oke, 150 ya. Sama dengan setengah V2 kuadrat. Saya pindah aja. Nah, kok hijau kelihatan enggak ya tadi? 200 dikurangi 150 sama dengan setengah V2 kuadrat. Kan gitu. Jadi berapa ini? 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah,